Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan, walladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah was salamah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Haji Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Thaha, penasihat kita yang masih kelihatan sehat, insyaallah begitulah seterusnya. Semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga tentu kita pun rasa iri hati jugalah. Semoga kita semuanya juga diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus istiqomah beribadah tanpa ada kekurangan. Semoga dengan ketaatan kita melaksanakan perintah Allah SWT, Allah sentiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Semoga kita terhindar dari segala musibah, bencana, dan kita sentiasa juga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya pribadi mengajak kita semuanya, marilah sama-sama mengisi minda kita. Mula-mula kita kosongkan dulu daripada fikiran luar. Saya rasa kemungkinannya para jamaah mungkin terfikir juga tentang apa yang berlaku di Semenanjung, mungkin tentang PRN ya. Mungkin ada yang menunggu hasil ya. Jadi itu biarlah dia akan berlaku jugalah ya, apa yang ditunggu-tunggu tuh. Namun untuk seketika ini mari kita fokus untuk kita belajar agama, menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasan, daripada buayan hingga ke liang lahat. Dan ilmu sebenarnya tidak semestinya melalui jalur formality di sekolah-sekolah ataupun university ya. Ilmu itu boleh kita dapatkan dimanapun, apatah lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang sangat-sangat disukai oleh Allah dan sangat-sangat diminati oleh para malaikat yang akan menebarkan rahmatnya dalam majelis ilmu ataupun majelis zikir yang diadakan di masjid-masjid, termasuklah masjid kita, Masjid As-Salam yang kita cintai. Para jamaah sekalian, mengulang apa yang telah disampaikan pada minggu lepas tentang surah Al-Waqi'ah, di mana Allah SWT mendedahkan sikap orang-orang yang berlawanan atau bertentangan dengan hakikat kemuliaan Al-Quran, bahwasanya banyak manusia yang menganggap kecil Al-Quran, padahal Allah SWT sudah menjelaskan tentang hebatnya Al-Quran itu. Pertamanya Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang, di mana Al-Quran itu juga seumpama bintang yang tersimpan pada awalnya di Lauhil Mahfuz, lalu dikeluarkan dan menjadilah tulisan yang akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadilah kitab bagi kita umat Islam. Allah juga sudah menjelaskan bahwa Al-Quranlah kitab ataupun bacaan yang mulia,
Tidak ada bacaan lain dalam dunia ini yang mulia seperti Al-Quran. Tidak boleh setanding dengan Al-Quran. Dan Al-Quran juga memang tersimpan, terjaga, pada asalnya terjaga, dan Allah akan jaga. Ya, tersimpan di Lauhil Mahfuz, tidak disentuh. Allah jamin di sana tidak disentuh, tidak dikotori, tidak dicemari oleh makhluk-makhluk yang kotor, yaitu makhluk daripada kalangan syaitan ataupun jin. Al-Quran ini dijaga rapi hanyalah oleh golongan yang disucikan, yaitu golongan para malaikat. Dan akhirnya Allah menjelaskan bahwa memang Al-Quran itu diturunkan langsung daripada Allah, tanzilum mir rabbil alamin, walaupun ianya mungkin melalui perantaraan malaikat, ya, itu karena kemampuan penerimaan manusia itu tidak dapat, ya, menanggung Al-Quran secara langsung, maka prosesnya melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya Al-Quran diturunkan secara terus oleh Allah Tuhan semesta alam, jauh lagi daripada andaian orang kafir Quraisy dahulu yang mengaitkan Al-Quran dibawa oleh syaitan ataupun dipengaruhi oleh ilmu sihir ataupun ilmu perdukunan, ya, ikut kepercayaan bangsa Arab jahiliyah. Jadi dengan kehebatan Al-Quran sedemikian, ternyata masih ramai manusia yang sifatnya dinyatakan di sini mudhinun, ya, menganggap kecil, menganggap enteng, menganggap hina pun ada Al-Quran. Dalam ayat nomor 81, Al-Quran di sana disebutkan sebagai hadis. Afabihadzal hadisi antum mudhinun, ya. Ini menarik sebab kita mengenal hadis itu adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini hadis dimaksudkan adalah Al-Quran. Karena hadis artinya cerita, ya. Jadi Al-Quran juga memang isinya cerita, tapi cerita yang benar. Jadi sungguh aneh kalau cerita yang benar, perkhabaran yang benar tentang, terutama tentang hari kemudian, tentang surga dan neraka, ini dianggap enteng oleh sebahagian ataupun ramai manusia. Sehingga Allah menyatakan ternyata manusia ini pelik karena menjadikan rasa syukur itu menjadi satu pendustaan. Sepatutnya sikap yang baik adalah rasa syukur dengan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini juga adalah salah satu rezeki yang Allah kurniakan kepada umat manusia. Namun umat manusia ternyata mengambil sikap tidak mensyukuri rezeki tersebut, malahan mengingkarinya. Allah SWT ataupun melalui Rasulnya, ya, Rasulullah SAW mengumpamakan seperti pada kebiasaan orang Arab juga, apabila mereka menerima hujan, ya, mereka mensyukuri hujan, bukan mensyukuri nikmat hujan itu daripada Allah, tetapi justru mereka mengaitkan hujan itu dengan sebab keberkatan benda-benda di langit, ya. Mereka mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini atau karena bintang itu, berkat bintang ini dan berkat bintang itu, ya. Mereka sama sekali tidak mensyukuri nikmat hujan sebagai nikmat ataupun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga perbandingannya ketika menerima Al-Quran. Jadi ini sikap yang sangat bertentangan, dan tentunya kita pun yang hidup di zaman ini mestilah mengukur, ya, sejauh mana keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran. Para jamaah sekalian, seperti yang sudah saya awali pada minggu lepas, ya, sudah saya bagi penghantar sedikit bahwa kita akan masuk kepada poin yang paling penting dalam surah Al-Waqiah ini,
boleh dikatakan kemuncak, ya, kemuncak wahyu ataupun kandungan surah Al-Waqiah. Bermula ayat 83 ini sehinggalah selesai, sehinggalah akhir, yaitu ayat 96. Akan bercerita mengenai apa? Mengenai pengalaman setiap manusia yang akan dilaluinya. Namun saya katakan pengalaman ini masalahnya tidak dapat dikongsikan. Apabila mengalami pengalaman ini, dia hanya untuk dirinya saja, sama ada pengalaman itu manis ataupun pahit, sama ada nikmat ataupun siksa, ya. Tak lain tak bukan adalah peristiwa sakaratul maut, ya. Adakah kita sudah bersedia, ya, dengan perasaan yang jujur, ya, dengan rasa rendah hati, karena ini adalah kisah Al-Quran. Seperti yang saya katakan, karena kita tidak dapat mendengar cerita ini daripada mulut sesiapapun, daripada yang sudah mengalaminya, tak dapat. Maka inilah Al-Quran. Tujuan Al-Quran sebagai panduan hidup, pedoman hidup, jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan, ya, perkongsian tafsir surah Al-Waqiah ini daripada ayat ini tentang sakaratul maut, ayat 83. Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa ketika sampai di kerongkongan. Ini arti yang asal, ya. Tidak disebutkan sebenarnya apa yang sampai di kerongkongan itu. Tidak dinyatakan. Falaula idza balaghat al-hulqum ataupun balaghatil hulqum. Maka mengapa ketika sudah sampai ke kerongkongan. Nah, tafsirannya semuanya sepakat bahwa yang dimaksudkan sampai ke kerongkongan atau ke tenggorokan adalah nyawa kita, ruh kita, ya. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, yakni ruh, sedangkan al-hulqum berarti juga tenggorokan. Ini mudah untuk kita cerna, kita fahami. Tenggorokan adalah organ yang tidak jauh daripada tubuh kita, boleh dipegang. Sementara ini kita merasakan di tenggorokan itu adalah laluannya makanan, minuman, dan juga nafas. Ataupun mungkin saat ini ada sedikit tren di kerongkongan juga, mungkin didapati di sana ada virus, ya. Sehingga kalau tes PCR itu diambil sampel daripada kerongkongan juga, ya. Kita mungkin mengenalinya seperti itu. Tapi jangan pura-pura lupa bahwa memang akhirnya disitulah juga benda yang paling berharga, benda yang menentukan hidup mati kita akan ditentukan kedudukannya di situ, yaitu nyawa kita, ya. Apabila nyawa sudah berada di kerongkongan. Dan itulah juga ada beberapa dalil ketika nyawa sudah di kerongkongan, di tenggorokan, maka tidak ada apa yang boleh dibuat, ya. Pintu taubat sudah tertutup. Itulah yang berlaku kepada Fir'aun laknatullah, ya, ketika mengejar Nabi Musa dan lemas di Laut Merah, ya. Ketika itu nafas sudah tercungap-cungap, nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia beriman, dia bertobat. Amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa, tapi Allah sudah tak terima. Al-an, kata Allah, adakah baru sekarang? Jadi kita kena berhati-hati, ya. Sekiranya nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka tak ada guna penyesalan. Hadirin sekalian, begitu nyawa sudah ada di kerongkongan, maksudnya adalah ketika menghadapi kematian,
ataupun yang kita kenal sebagai sakaratul maut, artinya sakarat itu kesakitan, ya, sakarat, kesukaran. Bahasa Melayu pun ada kan sukar. Sukar itu sakarat, sakar. Karena mati itu ada kesukarannya. Oleh karena itu di sini Allah SWT berfirman, sambungan ayatnya, wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat suasana, boleh katakan yang kedua ya. Tadi keadaan nyawa sudah di tenggorokan. Keadaan kedua, kamu semua atau kita lah ya. Ini Al-Quran ini kan Allah membawa golongan yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Tetapi ini juga untuk kita semuanya ya, bahwa pada ketika nyawa kita sudah di tenggorokan, kita semuanya melihat. Melihat apa? Maksudnya menurut para ahli tafsir, melihat di sini ialah melihat malaikat maut ya, melihat malaikat maut. Jadi ternyata pada saat nyawa akan dicabut, memang ada pandangan, ada interaksi ya, ada connection, ada penampakan. Jadi memang nampak yang bakal mayat ini, yang akan dicabut nyawanya ini dengan malaikat maut nampak. Israel ya, malaikat pencabut nyawa. Tentunya disitulah keadaan yang menentukan macam mana rupa Israel itu. Dan ini yang susah untuk diceritakan, dan tidak ada yang boleh menceritakan. Kalau Israel dalam keadaan yang baik, ramah, lemah lembut, tentunya ini berita gembira dan dirasakan oleh orang yang akan dicabut nyawa ini. Tapi sekiranya malaikat maut ini dalam keadaan bengis, dalam keadaan marah ya, dalam keadaan jahat, tentunya juga ini akan menimbulkan kengerian, rasa takut yang tak dapat dielakkan oleh orang yang akan dicabut nyawanya. Ini Al-Quran menjelaskan, dan kita mesti yakin bahwa ketika sakaratul maut kita melihat malaikat maut. Bukan hanya melihat malaikat maut, tapi melihat juga apa yang dilakukannya dalam proses sakaratul maut itu. Apa yang malaikat maut lakukan? Mungkin mencabut dengan lembut, ternampak. Mungkin mencabut dengan kasar, ternampak ya. Mungkin matanya sejuk, mungkin matanya melotot ya, terbeliak. Jadi jelas. Dan ini adalah antara dua hala saja, ya, yang akan dicabut nyawa dengan yang mencabut nyawa. Manakala yang di sekeliling, keluarga yang menemaninya tak boleh ikut menyaksikan. Walaupun ada sunnahnya ya, untuk keluarga yang ada di situ ya, tugas ataupun amalan yang disunahkan ialah membantu talqin ya. Talqin untuk sebelum meninggal itu ada nama dia talqin, maknanya mengajari lafaz la ilaha illallah ya. Itu apa yang dibuat oleh yang menyaksikan, tanpa mengetahui apa yang berlaku antara yang akan mati ini dengan yang mencabut nyawa, yaitu malaikat. Manakala keadaan yang ketiga seterusnya, ayat yang ke-85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami Allah kami lebih dekat sebenarnya kepada malaikat itu daripada kamu. Ini kejadian yang ketiga. Kalau
yang bakal mati melihat malaikat dekat dengan dia, sebenarnya Allah yang lebih dekat kepada malaikat itu. Maknanya Allah lebih dekat juga kepada manusia yang akan diambil rohnya itu. Walakin la tubsirun, tapi tidak dapat nampak, tidak boleh nampak. Nah, jadi ini faktanya, ketika proses sakaratul maut, malaikat maut kita nampak, manakala Allah tetap tidak nampak. Ya, karena Allah Maha Ghaib, ya tidak nampak di situ. Tetapi apa maksudnya? Apa message di sini yang mengatakan Allah itu lebih dekat kepadanya, kepada malaikat itu? Disitulah ya proses pengambilan nyawa, pencabutan nyawa. Kita sering menggunakan cabut nyawa, ya bukan ambil nyawa, cabut, karena sakitnya luar biasa. Jadi proses pencabutan nyawa itu sebenarnya Allah sendiri yang menjadi sutradara atau pengarah. Ya, walaupun kita diajar ya yang melakukan pencabutan nyawa adalah malaikat Israel, tetapi Allah sebagai pemilik roh mengawal keadaan. Disitulah ya, karena Allah akan mengambil miliknya, yaitu roh kita semua ini. Jangan lupa ya, roh kita semuanya adalah milik Allah, dan kita pun tidak tahu ketika roh dimasukkan, ketika kita berada di alam rahim, ya itu Allah masukkan roh ke dalam jasad kita, maka ketika ajal tiba Allah ambil semula roh yang merupakan kepunyaannya itu. Falaula in kuntum ghaira madinin. Nah, ini boleh katakan keadaan seterusnya lah ya. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak dapat mengembalikan nyawa itu. Artinya mengapa kalian tidak dapat mengembalikan nyawa yang telah sampai di tenggorokan tersebut ke tempatnya semula di dalam tubuh jika kalian tidak dikuasai Allah. Madinin artinya menguasai. Ghairu madinin maksudnya tidak dikuasai. Ya. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ataupun tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, mereka merasa berkuasa. Mereka merasa Allah tidak dapat mempengaruhi apapun. Jadi soalannya di situ, sindirannya, kalau betul manusia itu merasa tidak dikuasai, ya, tidak dapat diurus, seolah-olah Allah tidak dapat menguasainya, ketika itu buktikanlah supaya roh yang sudah sampai di tenggorokan itu tahan. Ini sindiran Allah kepada manusia yang ingkar. Bolehkah manusia menahan roh itu supaya tidak terlepas daripada tubuhnya dan kembalikan ke tubuh, ke tempat asalnya? Ya, kan kita difahamkan roh itu kan berjalan daripada tapak kaki kan. Biasa orang yang dalam keadaan nazak pegang kakinya kan, kalau kakinya sudah sejuk, maknanya roh itu sudah bergerak ke atas. Nah ketika itu sindirannya adalah kenapa tidak dapat kembalikan roh yang sudah sampai di tenggorokan, kembalikan ke tangan, kembalikan ke perut, kembalikan ke kaki, kembalikan ke tapak kaki, supaya yang tadi sejuk itu jadi panas balik. Soalannya, bolehkah? Tentu tak boleh ya, tentu tak boleh. Jadi ini satu sindiran yang sangat pedas ya, sangat tajam, terutamanya mereka yang sangat ya mengingkari hukum Allah. Mereka tidak percaya ya dengan kuasa Allah. Kita dengar saya dapat kiriman WhatsApp lah ya, mungkin betul lah rasanya, ada satu artis yang terkenal yang sudah meninggal. Konon dia meninggal kira belum tua lah, 50-an begitu. Konon dia
sudah memikirkan adakah dia akan mati. Jadi dia berusaha dengan timnya, karena artis ini sangat kaya raya. Dia membuat satu target, kalau boleh matinya umur 150 tahun. Dia baru 50 saja, 50 lebih. Jadi dibuat semua persediaan, ya, dari segi pemakanan, obat-obatan, nasihat kesehatan. Kalau bahkan di bilik tidurnya pun sudah didesain untuk oksigen itu mensuplai dengan betul dan sebagainya. Konon-konon itulah, ya, dia boleh menguasai dirinya. Disitulah letaknya. Dia seakan-akan, memang bukan seakan-akan, memang dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Akhirnya apa yang berlaku, semua itu sia-sia, ya, karena niatnya memang untuk menentang kuasa Allah. Tak sampai lama dia punya usaha, jantungnya berhenti. Jantung berhenti artinya dihentikan lah, kan, dihentikan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Akhirnya gagal, ya. Angan-angan untuk berumur 150 tahun gagal. Jadi kembali kepada sikap kita, ya, bahwa bukan salah untuk kita menjaga diri, menjaga kesehatan supaya panjang umur, ya, tapi jangan sekali-kali menganggap kita boleh melakukan itu semua. Karena akhirnya inilah sindirannya. Kalau roh sudah sampai di tenggorokan, kenapa tidak dikembalikan ke tempat asalnya, ke bagian-bagian tubuh, supaya mati itu tak jadi. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan madinin, ya, dalam kalimat ghaira madinin kan ada arti lain. Madinin artinya orang-orang yang dihisab. Madinin artinya orang dihisab. Ghaira madinin maknanya orang-orang yang tidak dihisab. Nah, ini pula merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya dihisab, ya. Mungkin dia percaya dia akan mati, tapi dia yakin bahwa dalam kematian itu tak ada hisab, tak ada pembalasan. Nah, ini juga sindiran bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hisab, adanya perhitungan amalan perbuatan. Coba, ya, ketika nyawa ada di kerongkongan, tahan dan kembalikan ke tempat asal semula. Maknanya, tonton sekalian, ya, ini peristiwa yang kita semuanya akan lalui, ya, dan sindiran ini tentunya bukanlah untuk ketika kita sudah mengalami hal ini, ya, bukan kita menunggu roh sampai di kerongkongan. Justru kita kena persiapkan diri kita, karena apabila roh sudah sampai di kerongkongan, ya, tidak ada kuasa, tidak ada daya. Ahli keluarga mungkin menuntun kita untuk melafazkan la ilaha illallah, dan itu juga bergantung kepada keikhlasan kita selama ini. Inilah keadaan sakaratul maut yang semuanya pasti akan lalui. Dan seterusnya ada beberapa gambaran, beberapa keadaan yang mungkin dapat menghibur kita, ya. Walaupun kita tentu ada rasa takut, tapi Al-Quran memberikan pedoman, ya, supaya kita tetap dalam keadaan yang istiqomah, ya. Kematian itu pasti, tinggal bagaimana kita menghadapi kematian, dan adakah kematian kita itu baik. Maka seterusnya mari kita simak ayat yang ke-88. Fa amma in kana minal muqarrabin. Ini kita dahului dulu dengan penjelasan, ya, bahwa nanti ada 3 keadaan, ya. Seperti mana dalam surah Al-Waqiah yang awal, manusia akan terbagi 3 ketika berada di akhirat. Ternyata bermula daripada sakaratul maut pun manusia itu terbagi ke dalam 3 keadaan, ya. Ada 3 keadaan yang dialami oleh manusia ketika menghadapi sakaratul maut.
Boleh jadi satu termasuk dari golongan orang-orang yang didekatkan, ya, yang didekatkan. Inilah ayat yang pertama ini, ada ayat yang ke-88 ini adalah golongan yang pertama. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia, maksudnya orang yang mati itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jangan lupa ya, ini golongan yang pertama yang istimewa, yang didekatkan kepada Allah. Maknanya orang ini orang yang paling dekat, maka nanti didekatkan. Ketika di dunia dia dekat kepada Allah, selalu mendahului segala amal perbuatan daripada yang lain, selalu lebih banyak, lebih berkualiti, ya. Maka nanti juga ketika sakaratul maut pun dia termasuk golongan yang didekatkan. Adapun jika dia, yakni orang yang menghadapi sakaratul maut termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Siapakah orang yang didekatkan kepada Allah ini? Ada penjelasan lagi, walaupun sudah dijelaskan pada awal kita belajar tafsir ini, yaitu mereka yang mengerjakan semua kewajiban dan sunnah. Nah ini, orang muqarrabun itu adalah mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Tahniah ya, bagi kita yang ya mengamalkan sedemikian, bukan yang wajib saja, yang wajib dan yang sunnah. Tetapi ada lagi, meninggalkan juga hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan, dan sebagian yang dibolehkan. Inilah ciri spesial dia. Meninggalkan yang diharamkan sudah pasti, yang haram ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan. Kan ada kita ini kalau yang golongan biasa ini, yang haram ditinggalkan, yang makruh buat sajalah. Dibilang tidak haram pun, cuma makruh, dibilang kan, cuma makruh, kita buat juga. Tapi kalau yang golongan spesial ini, makruh tinggalkan, seperti haram juga, ya. Dan lebih hebat lagi, perkara-perkara yang dibolehkan pun sebagiannya ditinggalkan. Apa maksudnya nih? Ini dalam hidup sederhana. Contohnya makan. Makan itu boleh, ya. Tapi orang yang muqarrabun itu makan pun dikurangkan, mengurangkan makan. Itu contoh lah, ya, contoh orang yang spesial. Satu lagi tidur. Tidur pun boleh. Ada 8 jam, 6 jam, 10 jam. Tapi bagi golongan muqarrabun, dia kurangkan tidurnya. Mungkin 2 jam saja. Walaupun ada yang mengatakan ini bercanggah dengan ilmu kesehatan semua kan. Nah, itu pendapat masing-masing lah, ya. Tapi memang dalam Al-Quran bahwa orang yang bertakwa itu lebih sedikit tidur, ya, waktu malam, banyak berjaga dengan bermunajat, tahajud, ya, bermunajat di waktu malam. Ini golongan yang spesial. Jadi kata Allah dalam ayat ini, maka adapun orang yang termasuk golongan yang didekatkan itu nanti pada saat sakaratul maut, belum lagi ketika di akhirat, ya, belum lagi ketika di alam kubur. Ketika sakaratul maut, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Malaikat akan memberikan makluman. Malaikat akan memberikan gambaran. Nih, jadi waktu sakaratul maut itu di situ ada gambaran tentang nasib kita di akhirat. Adapun orang yang spesial ini, maka dia akan memperoleh pertama farauhun, ketentraman, tentram, ya, ataupun juga ketenangan. Waraihan, dan rezeki, ya. Raihan ini juga termasuklah ketenangan lah. Farahun itu kegembiraan, ketentraman. Wa jannatu na'im, dan surga kenikmatan, ya. Jadi ketika satu sakaratul maut sudah ada gambaran itu, patutlah, ya, insyaallah betul lah kalau kita melihat ada orang yang mati senyum, kan, dalam keadaan senyum. Sebab apa? Sudah melihat itu, melihat gambaran surga, melihat suasana tenang, melihat suasana bahagia. Siapa tidak mau? Maka ketika sakaratul maut, bibirnya menjadi tersenyum. Ada kita saksikan dalam dalam WhatsApp juga lah, kan, mudah-mudahan betul lah di Indonesia itu.
jenazah mu'allaf ya, mu'allaf, dan dia selepas mu'allaf itu dia aktif dalam dakwah di masjid, dakwah. Kemudian ketika meninggal diambil oleh keluarganya yang Kristen, akan diurus secara Kristen, sudah dikasih baju pun, baju apa tuh, kot kan, biasa orang Kristen begitu kan, sudah disolek lah untuk diproses pengkebumian secara Kristen. Tetapi ada NGO Islam yang berkeras datang, bahkan sanggup mati, dibilang saya sanggup mati di sini karena saya ingin mengambil saudara saya, dia Islam kan. Akhirnya alhamdulillah tak ada pergaduhan, diserahkanlah itu jenazah mu'allaf tuh ya, maka dibawalah ke masjid untuk diuruskan. Dalam seketika itu juga berubah wajah, daripada wajah yang biasalah kan, wajah orang meninggal tak ada senyum, tapi ketika sudah diambil dan diuruskan oleh rekan-rekannya sesama Islam, menjadi mukanya mulutnya menjadi tersenyum, senyum dia. Saya nampak dalam video itu memang senyum ya. Masya Allah ya. Jadi ini boleh jadi juga pertanda ya, pertanda kematian yang baik ya, ataupun yang biasa kita dengar mati dalam iman ya. Jadi ini yang kita harapkan. Semoga mati kita karena kita menginginkan kematian itu ya, karena sudah malaikat memberikan makluman ya tentang apa yang akan dinikmati nanti di akhirat. Ali bin Abi Thalhah menceritakan daripada Ibnu Abbas tentang arti itu farauhun. Ia berkata, farauhun artinya istirahat dan tenang, istirahat. Sebab di dunia ini kan sibuk, penat. Oh, kerja sana kerja sini, dakwah sana dakwah sini, termasuklah ibadah juga penat ya. Apalagi yang lebih daripada itu berpolitik, campaign sana campaign sini, penat itu. Nggak tahu tujuannya apa, mau menang apa kan, penat. Jadi dengan kematian direhatkan, rehat. Demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid, ar-rauh artinya istirahat, yakni istirahat di dunia ya, di dunia sudah istirahat, maka menujulah di akhirat dengan mendapatkan kenikmatan. Daripada Mujahid, farauhun wa raihanun, yakni surga dan kesejahteraan. Sedangkan Qatadah mengatakan rauhun artinya rahmat. Semua itu betul ya, semua itu betul lah. Jadi orang yang baik ini bukan saja yang baik, orang yang terbaik yang dipanggil muqarrabun ya, dia akan mendapatkan rahmat, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan dan rezeki yang baik, yaitu di taman surga, dan itu sudah dimaklumkan lebih awal ketika nyawa akan dicabut daripada tubuh badan. Mudah-mudahan kita semuanya akan mengalami nikmat sakaratul maut seperti yang dialami oleh golongan al-muqarrabun. Insyaallah kita akan sambung nanti pada keadaan seterusnya. Ada lagi dua keadaan yang dialami oleh manusia ketika menghadapi sakaratul maut. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.